Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tutorial tentang buku digital dengan menggunakan aplikasi Sigil. Pertama, Bapak Ibu pastikan sudah mendownload dulu aplikasinya Sigil dan sudah diinstal di dalam laptop. Kemudian jangan lupa siapkan juga file berbentuk Word yang akan dijadikan buku digital. Akan saya praktekkan dulu cara menyimpan. Jadi file Word tadi harus disimpan dulu ya. Ini buku saya yang akan saya jadikan buku digital dalam bentuk Word. Ini sudah saya susun. Kemudian kalau ada gambar, maka gambarnya ini harus diubah formatnya dalam bentuk inline with text. Ini sudah inline with text. Ini begini semua sudah harus diubah semua menjadi inline with text. Karena jika tidak maka tidak akan bisa masuk. Ini sudah disimpan semua gambarnya dalam inline with text. Setelah itu kita akan ubah menjadi file HTML dengan cara klik Shift S, kemudian kita klik di sini. Ini ada pilihan. Nah, ini ada pilihan, maka pilih yang Web Page Filter. Nah, ini nanti akan berubah menjadi file HTML. Kita klik Save. Oke. Yes, kemudian klik Yes. Klik Continue. Maka dia akan tersimpan dalam bentuk ini. Ini sudah berubah menjadi file HTML. Kemudian siapkan video kalau untuk dimasukkan di dalam Sigil nanti untuk melengkapi. Kemudian cover, kita buat dulu covernya. Saya sudah buat covernya dalam bentuk PowerPoint menjadi cover. Kemudian kita akan buka Sigil. Saya biasanya masuknya di lokal C ya Bapak Ibu. Kemudian kita pilih program file. Di sini biasanya letaknya. Nah, ini namanya Sigil. Kita klik di sini, kemudian akan terbuka. Dan yang kita klik lagi, kita buka lagi adalah yang bertanda S ini. Inilah aplikasinya. Kemudian kita masukkan dulu filenya. Pilihlah yang add, klik add, kemudian pilih yang existing file. Kita akan cari di mana letak kita menyimpan tadi. Kita pilih yang HTML ini yang sudah diubah tadi. Kemudian klik open. Nah, seperti ini, maka akan masuk begini. Nah, ini sudah masuk file HTML-nya tadi. Ini gambarnya juga sudah masuk semua. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Kemudian kita akan masukkan videonya. Nah, ini gambarnya ini kalau Bapak Ibu ingin lihat, maka di sini letaknya. Maka dia akan tersimpan di sini. Kemudian kalau video belum masuk, nah di sini belum ada videonya, maka kita klik di mana letak videonya. Mungkin videonya di sini. Di sini letaknya. Kita klik kanan, kemudian insert file. Karena belum ada di dalam aplikasinya, kita klik yang other file. Kita pilih videonya. Misalnya videonya ini yang akan saya masukkan. Kemudian kita klik, kemudian klik open. Maka dia akan masuk di sini. Nah, ini sudah masuk videonya di sini. Nah, setelah itu sudah masuk semua, maka kita akan buat daftar isinya. Daftar isi otomatis ya Bapak Ibu. Kita klik
ini dari halaman awal ini, kita masukkan di dalam ini yang H1 ini, heading 1. Setelah kita klik H1, kita buka di sini. Ini generate table of content. Kita klik kata pengantarnya yang ada di sini. Kemudian kita klik OK. Nah, akan masuk di sini. Ini masih belum rapi ya. Kita akan rapikan secara urut. Jadi mulai kata pengantar, kemudian daftar isi. Karena daftar isi sejajar dengan kata pengantar, kita klik H1. Kemudian kita klik lagi table of content-nya. Nah, ini daftar isinya sudah masuk, maka kita klik lagi di sini. Kemudian kita klik OK. Kemudian tag fungsional. Ini juga masih sejajar H1. Kemudian klik table of content-nya. Ini sudah masuk tag fungsionalnya. Di sini kita klik OK. Kemudian berikutnya ini, nah ini bagian dari tag fungsional. Kita masukkan di dalam heading 2. Kemudian klik table of content. Maka di sini masuk tadi yang saya heading 2. Kemudian kita klik OK. Begitu dan seterusnya sampai selesai. Sehingga nanti di sini table of content ini akan terisi lengkap sesuai dengan daftar isi yang ada di dalam buku digital kita. Kemudian masukkan metadata. Klik tanda I ini untuk masukkan metadata. Judulnya kita masukkan tag fungsional bahasa Inggris untuk SMP. Kemudian autornya saya ketik nama saya karena saya yang membuat, atau Bapak Ibu mungkin bisa membuat bersama dengan teman. Bisa dimasukkan nanti namanya semua yang mau menjadi penulis buku. Kemudian kita juga perlu tambahkan, mungkin bisa kita pilih bukunya dalam bahasa apa. Bahasa Inggris kah atau bahasa yang lain, bahasa Indonesia mungkin. Kemudian kita tambahkan basic at basic. Di sini kita masukkan subjeknya. Kita klik subjek itu berarti bidangnya apa. Kita klik OK. Kemudian kita tambahkan bidangnya tadi apa. Nah, di sini pelajaran saya adalah untuk bahasa Inggris. Kemudian mungkin masih at basic juga, kita masukkan penulisnya. Autor ini artinya penulis atau pengarang, kita masukkan juga. Nama pengarangnya. Kemudian kita beri judulnya.
Add basic title. Nah, titelnya di sini kita tulis, kita klik aja. Tag fungsional bahasa Inggris untuk SMP. Nah, kita sudah selesai. Data pentingnya, pelajaran apa, nama pengarangnya siapa, judul bukunya apa. Kalau sudah lengkap, kita klik OK. Saya kira ini yang bisa saya jelaskan tentang cara menyimpan dan mengatur ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ingin mengatur ulang bagaimana layoutnya, bisa kita langsung atur di dalam sigil. Misalnya ada paragraf yang kurang tertib atau kurang rapi, kita bisa rapikan seperti kita mengetik di Word. Setelah selesai semuanya, tadi sudah ada daftar isi otomatis, sudah ada mengisi metadata di sini, kemudian sudah kita masukkan juga video dan gambarnya, maka kita akan simpan, klik file, kemudian kita save, berikan judul bukunya, tag fungsional, kita simpan di sini, kita save, dia tersimpan nanti di, coba kita ulang, save, kemudian tadi ini tag fungsional kita simpan di dokumen ya, kemudian kita save. Nah, setelah itu kita akan buka. Cara mengeceknya, Bapak Ibu harus menginstal Readium. Bapak Ibu kalau menggunakan Chrome maka harus mengetikkan. Nah, ini saya sudah punya Readium. Jadi kalau Bapak Ibu belum punya, nanti ketik saja di browser. Caranya readium.org. Nah, ini nanti terinstall, akan masuk di halaman Readium. Karena saya tidak online ini. Nah, jadi yang penting saya sudah menginstal ini, Readiumnya, ini tandanya Readium. Kemudian nanti bukunya kita masukkan. Ini karena tadi sudah saya masukkan ya. Mungkin kita akan tambahkan yang lain. Caranya klik yang tambah ini, kemudian choose file. Kita cari dokumen yang tadi kita simpan di dokumen. Tag fungsional. Nah, ini. Nah, setelah terinstall, dia akan tersimpan di sini. Nah, ini kalau seperti ini berarti tadi belum disimpan di covernya di dalam sigil. Nah, kalau yang sudah disimpan ini di sini sudah ada. Ya, jadi seperti ini. Coba yang ini kita buka atau sama saja yang ini. Kita klik yang read. Seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, ini yang tadi belum lengkap, sebagai contoh aja, ini yang sudah lengkap saya masukkan. Akan seperti ini. Nah, seperti ini nanti. Berarti sudah masuk bisa dibaca di EPUB. Jadi nanti buku ini bisa dibaca dari HP. Nah, untuk di laptop maka harus menginstal dulu Readium. Tapi jika dibuka di HP, maka di HP-nya harus diinstal dulu Gitten Reader atau Moon Reader untuk bisa membaca buku digital. Baiklah Bapak Ibu, sekian yang bisa saya jelaskan tentang tutorial dalam membuat buku digital dengan menggunakan